Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, perkenalkan nama saya Mariel Kaila Agustina. Saya dari Bimba Unit Pondok Safari ingin menjawab pertanyaan yang ada di SOP magang. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada pertanyaan mengenai materi individual system. Apa sih pengertian dari individual system? Jadi, individual system adalah proses belajar yang dimana anak berpusat sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Nah, hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan belajar kita yang ingin small step system atau secara bertahap. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jadi, tujuan yang ingin dicapai untuk pendekatan secara individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki perannya masing-masing. Nah, apa sih peran murid dan juga guru? Jadi, peran guru yang pertama itu memberikan motivasi kepada anak untuk meningkatkan semangatnya dalam belajar. Yang kedua, membimbing anak dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, motivator atau guru sebagai fasilitator dalam belajar. Yang keempat, selanjutnya mampu menerapkan ilmu kebimbaan. Dan yang terakhir, memiliki sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya, apa sih peran anak dalam proses pembelajaran? Nah, jadi peran anak atau peran murid yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik, memahami dan memperhatikan materi dengan baik, dan yang terakhir itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh motivator. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa perbedaan model individual system dengan classical system? Jadi model individual system adalah proses belajar yang dilakukan di mana anak sebagai subjeknya, materi diberikan sesuai dengan kemampuan anak, proses belajar berpusat kepada anak, dan di mana perbandingan sedikit. Jadi perbandingan sedikit ini yang dimaksud perbandingan sedikit adalah jumlah murid itu tidak terlalu banyak yang diajarkan oleh guru. Dan yang selanjutnya adalah classical system. Nah, jadi kalau classical system ini perbandingan banyak, materinya seragam, kurikulum sudah ditentukan, jadi anak harus dituntut untuk bisa kalau untuk pengertian classical system sendiri, dan guru itu sebagai sumber belajar. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Yang kedua, motivator harus mencari tahu nih kesukaan anak didiknya. Gimana sih cara kita mencari tahu kesukaan anak didik kita? Ya tentunya dengan cara berdialog. Perbanyak dialog dengan anak, mengajak anak berinteraksi. Nah, itu salah satu cara agar kita mengetahui apa sih yang disukai oleh anak. Selanjutnya adalah satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Dan yang terakhir adalah berikan reward dan lakukan evaluasi seksi setiap saat agar motivator dapat memastikan siapa anak didiknya senang dan bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Jadi itu penting banget bagi kita sebagai seorang motivator untuk selalu memberikan reward. Jadi setiap misalnya nih anak rajin belajarnya, anak cepat bisa rajin belajarnya, terus juga bisa memahami dengan baik, tapi kita reward, kita bilang rajin, oh ya semangat abang, semangat kakak, gitu, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan secara individual system? Nah, jika kita melakukan pendekatan secara individual system, maka akan terciptanya proses belajar yang menyenangkan, di mana anak akan merasa bahagia dan juga nyaman. Selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang pertama, motivator tidak dapat mengetahui kemampuan masing-masing anaknya, dimana kalau classical system itu guru atau motivator menghadapi banyak murid ya. Nah, itu kan susah tuh bagi seorang motivator untuk mengenali karakter anaknya masing-masing karena murid yang dipegang terlalu banyak. Yang kedua itu proses belajar tidak dapat berjalan dengan efektif. Jadi terlalu
banyak muridnya, proses belajar juga tidak baik gitu. Jadinya guru benar-benar harus bisa membagi konsentrasinya. Dan yang selanjutnya adalah pertanyaan mengenai metode variation skill. Yang pertama, apa pengertian dari variation skill? Nah, variation skill ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Nah, hal ini karena anak rentang konsentrasinya pendek. Yang kedua, mudah teralihkan konsentrasinya. Yang ketiga, anak mudah merasa bosan. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa sih tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yang pertama, agar tidak bosan. Yang kedua, tetap semangat, antusias, dan tertarik selama proses pembelajaran. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa saja yang termasuk aspek kognitif? Nah, aspek kognitif ini ada membaca dan matematika. Yang keenam, kegiatan apa saja yang termasuk aspek afektif, yaitu ada berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan juga permainan. Baik, maaf aku ulang karena tadi ada sedikit kendala di penyimpanan memori. Yang ketujuh, kegiatan apa saja yang termasuk psikomotorik? Nah, ini kegiatan psikomotorik itu ada mewarnai dan juga menulis. Nah, yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan dialog, matematika, bernyanyi, membaca, menulis. Nah, lakukanlah hal tersebut dengan menyenangkan. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai teori dasar psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum habitat? Yaitu mengulangi kegiatan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Baik, maaf saya lanjutkan, tadi ada sedikit kendala dari penyimpanan handphone saya. Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika anak sering latihan sehingga semakin mampu dan terampil, maka hal ini disebut the law of exercise. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of radiance atau hukum kesiapan? Yaitu proses belajar yang semakin menyenangkan bagi anak. Baik, segitu saja hal yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.